Bismillahirrahmanirrahim. Makasih kepada Asyatun dan Nabila yang telah memaparkan makalah hak dan kewajiban suami istri. Saya teringat dengan skripsi saya waktu S1. Judulnya ini. Tetapi judulnya itu dalam kurung telaah dekonstruktif terhadap Ukuluddin Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi bukan hanya hak dan kewajiban istri. Kalau hak dan kewajiban istri pasti orang mungkin biasa aja. Tapi yang paling mendasar adalah telaah dekonstruktif itu. Jadi pembongkaran terhadap kitab Ukuluddin Syekh Nawawi Al-Bantani yang luar biasa. Di situ secara detail membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Ya, makanya ingat dulu waktu ujian skripsi, tegangnya luar biasa. Ya, tegang memang. Tapi kalau sudah dijalani ya alhamdulillah. Alhamdulillah, senangnya luar biasa itu. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini tadi beberapa pertanyaan yang sudah mewakili dari pertanyaan hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama tentang masalah suami yang pelit, kikir, bin mendit alias buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot, saking pelitnya maksudnya istilahnya begitu. Kepada istri, jangankan kepada istri, kepada orang lain pun pelit itu sangat tercela. Al-bakhil la yadkhulul jannah walau kana zahidan, bahkan Rabi mengatakan orang pelit, bakhil tidak akan masuk surga meskipun ahli ibadah. Dia rajin sholat, rajin zikir, rajin baca Quran, tapi pelit, gak bakal masuk surga. Dalam surah Al-Maun sangat jelas kan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian pendusta agama? Pendusta agama itu artinya sholatnya dusta, zikirnya dusta, puasanya dusta, ya baca Qurannya dusta. Siapa? Menghardik anak yatim, tidak memberikan pakaian kepada makanan kepada orang miskin. Artinya orang yang bakhil, orang yang pelit. Apalagi pada istri sendiri. Bahkan dalam sebuah riwayat Aisyah radhiyallahu anha, saya baca hadisnya, anna Hinda binta Atabah qalat ya Rasulullah, anna bersabda rajulun sakhihun walaysa yu'tini wa waladani illa ma akhadtu minhu wa wala ya'lam. Qala khuzi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ini hadis Bukhari Muslim nih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Hindun binti Ubah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan ini adalah orang yang sangat pelit, kikir, bakhil. Ia tidak mau memberikan nafkah kepadaku dan anakku, sehingga aku," kata siapa ini? Hindun ini, "mesti mengambil darinya, mesti mencuri uangnya, ya kan? Tanpa sepengetahuan, tanpa suami saya tahu saya mencuri uang karena dia bakhil." Rasulullah mengatakan, "Khuzi ma yakfiki." Ambillah apa yang mencukupi bagimu, waladaki dan anakmu, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Artinya seorang istri boleh mengambil uang suami kalau suaminya pelit. Tapi kalau suaminya dermawan, jangan. Memang ada istri itu pandai mencari uang. Buktinya setiap suami ke kamar mandi itu dompetnya habis, ATM-nya habis, dikuras. Ya, itu suami yang pandai mencari uang. Uang siapa? Uang suami. Allahu Akbar. Nah ya tuh. Jadi artinya sangat tercela suami yang pelit kepada istrinya. Kemudian ada istri yang ngambek. Ya, ngambek, istri ngambek. Ya, mungkin ya namanya ngambek bisa karena pembawaan, karena punya masalah pribadi atau masalah di rumah, ya kan? Atau masalah apapun kan pasti memang perempuan begitu, karena wanita itu Allah ciptakan dari tulang rusuk laki-laki, ya kan? Ya biasanya kalau wanita itu, ya saya nikah dari tahun 2002, sekarang 2024, berarti 22 tahun. Biasanya ini karakter perempuan, istri saya terutama. Biasanya kalau ngambek itu, pertama kalau dia cepat ngambek itu karena menstruasi, itu cepat dah. Karena urusan kecil pun bisa ngambek. Ya, karena
Misalnya nggak dibagikan nafkah, itu kurang nafkahnya, ya kan, dan sebagainya. Biasanya begitu. Ya, biasa kaitannya dengan fulus. Karena ada istilah ada fulus, mulus, nggak ada fulus. Nah itu bisa membuat istri ngambek, ya kan? Makanya berikan kebaikan kepada istri. Pernah seorang, ini zaman Umar bin Khattab jadi khalifah, mengadukan masalah rumah tangganya kepada Umar karena istrinya galak lah, cerewet, dan bagaimana sih, sering ngambek, sering cerewet, sering galak. Lalu datang ketika mau assalamualaikum, Umar itu sedang dimarahin sama istrinya, tapi diam dia. Umar bin Khattab diam aja gitu, nggak ngelawan. Padahal ini orang hebat kan, Amirul Mukminin, pemimpin bagi orang-orang mukmin, presiden istilahnya. Dimarahin sama bininya, diam aja, nggak nanya, nggak jadi kan dia bercurhat kepada Umar. Dia pulang, besoknya ketemu, nanya, Assalamualaikum, salam, ada apa? Kemarin saya ke rumah antum ingin curhat masalah keluarga. Istri saya itu galaknya luar biasa, cerewetnya luar biasa, sering ngambek. Ya, ketika saya ke rumah, belum assalamualaikum, melihat antum tuh diomelin sama bini, diem aja. Nah, kita kira-kira begitulah. Antum ini kan Amirul Mukminin, maka diem, nggak melawan. Apa kata Umar bin Khattab? Hai sahabatku, yang memarahi itu adalah ibu dari anak-anakku, yang melahirkan generasi dari rahimnya. Bagaimana saya melawan seorang yang sangat berjasa untuk saya, berjasa untuk keluarga? Saya diamkan aja. Biasanya kalau api ketemu air, dia akan padam. Tapi kalau api ketemu api, ya udah, makin lama bakaran makin besar tuh. Istri marah, suami marah, temperamental. Api sama api gimana? Kebakaran. Tapi kalau api dilawan dengan air, diamin aja. Lama-lama juga. Nah, makanya kita suami itu sabar menghadapi istri yang begitu. Diamin aja. Lama-lama juga dia capek sendiri. Coba dah kita sambil diam, sambil zikir, sambil doain. Ya Allah, bayangin aja itu istri sedang nyanyi gitu kan, sedang baca puisi, sedang pidato aja gitu, bayangin aja. Gitu aja. Lama-lama diam juga kan, capek dia 2 jam mah. Janganlah 2 jam, 1 jam capek. Nah itulah sikap Umar kepada istrinya. Lalu sikap Rasulullah bagaimana? Suatu saat ya Rasulullah pernah marah, wajahnya merah, ya kan? Dia panggil istrinya, ya Humairah, tangan kemari. Istrinya kaget, nggak biasanya panggilan Rasulullah itu dengan suara yang tinggi, wajah yang merah. Kan gemetar tuh Aisyah radhiyallahu anha. Tapi namanya dipanggil oleh suaminya, dia wanita yang taat, dia datang kepada suaminya, kepada Rasulullah SAW. Lalu dia mendekat, gemetar. Ketika mendekat, apa dengan Rasulullah? Dia peluk, dia cium. Marahnya Nabi apa? Peluk, cium. Tuh, kira-kira bisa nggak? Marahnya kita, piring terbang, panci terbang, handphone terbang, TV terbang. Ya Allah, itu rumah, waduh, kayak kapal pecah gara-gara. Bahkan ada yang suami tega-teganya menyebut istri dengan sebutan seluruh binatang, babi, anjing, monyet. Alhamdulillah banyak tuh sebutin, saking marahnya kepada istri. Anehnya malamnya itu ditunggangin juga. Itu monyet, itu babi, itu anjingnya kan. Ya kan siangnya dia nyebut nama binatang, malamnya dia ya nidurin istrinya. Nauzubillah. Nah itu ya. Jadi jangan sampai kita sikapi istri itu bagaimana sikap Rasulullah, bagaimana sikap Umar bin Khattab kepada istrinya yang galak, yang cerewet, ya. Walaupun marah tapi bisa meredam marahnya. La taqdab walakal jannah. Jangan marah, ya. Kamu akan masuk surga. Ya, memang perempuan itu begitu. Karena laki-laki itu Allah ciptakan lebih rasionalnya lebih kuat. Sedangkan perempuan perasaannya lebih kuat. Kenapa perempuan itu diciptakan oleh Allah seperti itu? Karena supaya menjaga anak. Dia kan mengandung, melahirkan, menyusui, ya kan? Menyusui anaknya. Ya, menyusui anaknya dan suaminya.
Ya kan? Iya benar. Ya kan? Kalau anaknya 2 tahun, kalau suaminya seumur hidup. Ya Gibran ya. Hah? Nanti juga paham Gibran. Ya Allah ya Rabb. Jangan dibayangin. Nanti kalau udah kawin baru paham. Nah itu ya. Nah, kemudian batasan nafkah ini sebelum kesini. Batasan nafkah. Batasan nafkah itu berapa sih? Yang saya sudah kirim tadi ya. Sebenarnya yang terpenting suami itu berkewajiban memberikan nafkah. Nafkah apa saja? Nafkah itu kan ada 2. Nafkah lahir, nafkah batin. Nafkah lahir ya itu adalah kebutuhan. Kebutuhan apa? Kalau kita kan ada pangan, papan ya. Sandang. Pangan, sandang. Oh iya. Sandang, pangan, papan. Itu kewajiban, itu nafkah. Mengenai batasan minimal tidak ada ulama yang menyatakan batas, karena kan ekonomi seorang beda-beda. Ada tukang bajigur, ada tukang gali kubur, ada tukang insinyur, ada tukang cukur, beda-beda gajinya. Ya kan ada insinyur, ada direktur, ya kan macam-macam tuh. Beda-beda gajinya. Ada yang 1 miliar, ada yang 100 juta, ada yang 10 juta, ada yang 5 juta, ada yang harian, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Itu macam-macam gaji orang kan. Uang orang beda-beda kan. Tetapi yakinilah ketika seseorang itu sudah akdun nikah, langsung Allah kasih rezeki suami dan istrinya. Dulu rezekinya 1, sekarang setelah nikah berubah. Kenapa? Karena nikah itu pernah di awal kita menyampaikan kenapa kita menikah. Babur rezeki, pintu rezeki. Rezeki terbuka bagi orang menikah. Kalau pengen pintunya lebih banyak, nikah lagi. Bapak. Nanti terakhir, materi terakhir kan ada kan ya? Nanti lebih jelas lagi. Siapa yang bahas nanti itu ya? Materi terakhir tentang poligami. Ya, nah itu. Jadi nggak ada batasan minimal. Yang terpenting sesuai kemampuan kan? Sesuai. Karena rezeki itu kan ada lewat pendidikan, lewat pengalaman, lewat ya apalagi macam-macam kan. Cara Allah memberikan rezeki, semakin tinggi tingkat pendidikan biasa semakin ya rezekinya semakin tinggi kan. Kalau alumni S3, S2, S1, SMP, SMA itu beda kan. Kalau di struktur gaji pegawai negeri kan beda-beda kan. Ada golongan ini itu beda kan. Begitu pula dengan standar gaji. Tapi setiap orang ya walaupun gajinya 100 juta itu tidak membuat seorang itu bahagia. Karena kebahagiaan itu bukan dilihat dari materi. Materi itu bukan satunya cara untuk mencapai kebahagiaan. Tapi bahagia itu sulit kalau tidak ada materi, karena semuanya serba ada materi. Orang kita masuk kamar mandi aja kalau di mana bayar 2.000 ya kan? Di terminal bahkan kadang-kadang sekarang udah 3.000. Kalau punya uang 5.000 nggak ada kembalian ya disuruh balik lagi. Itu bayar. Artinya rezeki orang itu beda-beda. Ya, artinya batasan minimal itu tidak ada. Ya, itu menyesuaikan kan dengan kondisi seseorang. Kemudian apa lagi nih? Istri yang menolak berhubungan karena maharnya hutang. Itu ada juga kan? Itu dalam KHI itu. Ya, kompilasi hukum Islam. Saya nggak tahu apakah ada mata kuliah KHI. Biasanya di ini ada, karena itu bagian daripada harus dipahami itu pasal-pasal hukum kompilasi hukum Islam. Ya, artinya kompilasi hukum Islam itu artinya hukum yang ada di 4 mazhab diterjemahkan sesuai dengan kondisi Indonesia. Itu HKI namanya, kompilasi hukum Islam. Nah, itu ada pasal-pasalnya. Di antaranya adalah ketika seseorang ya maharnya hutang, 2 kemungkinan. Kalau istrinya ikhlas ridho, udah bang, saya ikhlasan saja dah, gak usah dibayar, itu udah gak masalah. Tapi kalau istrinya ngotot, suami harus bayar. Ya, tapi kalau istrinya merendah gitu, boleh bayarnya gak usah. Misalnya harga mas kawin 100 juta misalnya,
Udah bang, saya minta 20 juta aja misalnya. Boleh kalau itu sesuai. Karena kerelaan seorang istri itu menerima apapun yang diberikan seorang suami. Jadi lebih utama kalau dia mengikhlaskan. Ya, tapi kalau tidak mengikhlaskan, boleh gak dia menolak? Boleh. Karena itu hak dari istri. Ya kan? Ketika malam pertama, ya suami udah siap berhubungan, istri ngomong, nggak boleh. Harus lunas dulu maharnya. Boleh. Iya kan? Kamu kan baru utang malam kemarin waktu nikah. Saya terima mas kawin itu yang sudah 100% barangnya langsung turun tuh. Ya, nggak jadi. Ya, nggak jadi apa? Nggak jadi bertempur ya pada malam pertama tuh. Ya Allah. Misalnya, itulah pentingnya seorang suami juga harus berusaha memberikan mahar terbaik. Nah, inilah diantara kewajiban suami kepada istri. Pertama adalah hakul zaujati, jadi hak istri. Hak istri maksudnya adalah kewajiban suami. Hak istri. Nah, hak istri pertama adalah ya tut'imuha idza ta'amta. Memberikan makan sesuai kau makan. Jadi makannya istri itu harus sama dengan makannya suami. Contoh, suami makannya di Padang. Misalnya kan, di Padang, makanan Padang yang harganya Padang sederhana, bukan Padang yang 12.000, yang 13.000. Ada nggak ya? Rumah makan Padang sederhana itu harganya lumayan. Yang di sana tuh di Margonda ada nggak ya? Iya, masuk mahal kan? Istri makannya di warteg. Nah itu namanya keterlaluan ya. Jadi itu sama, makannya suami sama dengan makan istri, itu termasuk kewajiban suami, termasuk hak istri. Artinya memberikan nafkah itu sesuai dengan apa yang dia makan, harus sama. Harus sama itu bukan wajib hobinya ayam sama ayam, enggak. Bisa jadi istri makan daging, suami makan ayam karena istri nggak suka ayam, atau suami nggak suka daging. Itu kan itu namanya beda kan. Yang penting bagaimana harganya sama misalnya. Harganya sama. 10.000. Secara kualitas mesti sama. Nah, iya. Jangan sampai suami di luar makan mahal, lalu istri hanya makan nggak boleh itu. Namanya itu zolim. Seorang suami zolim kepada istri kalau makannya berbeda. Ya. Yang kedua, hak istri, kewajiban suami. Taksuha ijab kasaita. Berilah makan pakaian kepada istri sesuai dengan pakaian yang kamu pakai. Artinya harganya bukan sama-sama pakai gamis begini, bukan sama, mungkin kan? Masa suami pakai gamis perempuan? Maksudnya harganya. Istri harganya 100.000, pakaian suami pun 100.000. Tapi kalau istri pengen, itu mah udah beda lah. Biasanya ya, iya. Coba ada lihat. Umumnya lemari suami dengan lemari istri itu lebih banyak pakaian. Iya. Yang sering minta paket kan istri kan. Kalau suami enggak. Assalamualaikum paket. Ini istri kan ya. Lebih mahal. Pakaian lebih mahal bahkan. Nah inilah. Jadi jangan sampai suami memakai pakaian 1 juta, istri memakai pakaian 100.000, itu zolim namanya. Ya, jadi bukan masalah samanya, harganya. Yang ketiga, la wajah. Jangan sekali-kali memukul wajah. Boleh memukul, boleh, tapi jangan wajah. Boleh. Rasulullah gimana tadi marahnya? Meluk dan cium. Bagaimana supaya itu? Nah, kiat-kiatnya nih kalau nanti sudah nikah atau kalau suami itu kalau bisa nih, ini jangan pacaran manggil sayang, setelah menikah manggilnya namanya aslinya. Siatun ya. Ya, nah, ini tahabus binikmah. Coba tanya kepada orang sekampung saya atau orang-orang. Saya kadang-kadang lupa. Ustadz, istri Ustadz namanya Yayang apa Mulyana? Iya. Ya. Yayang itu panggilan. Mulyana itu nama asli. Dan sampai hari ini saya nggak pernah panggil nama asli.
selalu manggil saya. Itu pengaruh. Ya yang gitu Pak. Enggak, jadi karena saya kalau manggil kan yang sini yang gitu kan. Ya kan sayang. Akhirnya orang-orang nyangkain namanya yang, padahal bukan. Ini kejadian waktu haji tahun 2020. Tapi apa hikmahnya? Ustadz, saya bertahun-tahun saya nikah, saya tidak pernah manggil saya istri saya. Ustadz telah mengajarkan, meneladani bahkan langsung. Ustadz selalu manggil saya. Makanya kalau kan kita haji itu enggak sekamar, perempuan-perempuan, laki-laki sama laki-laki. Ya iya. Kenapa? Ya memang kecuali haji plus ya, kalau haji plus mungkin ya. Soalnya satu kamar itu bisa 4 orang kayak nyantri gitu. Kalau istri perempuan semua, kan saya tok. Ya ayah kan gitu kan, Pak kawan. Tuh, siapa tuh? AA udah manggil ini. Akhirnya pengaruh tuh. Ini seorang kiai ngomong sendiri. Saya udah nikah puluhan tahun, 30 lebih tahun saya nggak pernah manggil istri saya. Akhirnya diajarkan oleh Ustadz, itu kan bagus hikmahnya kan. Saya pengen ngajarin ini, saya diajarin oleh almarhum Ustadz Arifin. Istrinya tiga-tiganya panggil saya, tapi supaya manggilnya beda. Istri pertama saya, istri yang kedua ayang, istri yang ketiga apa? Ayang. Enggak, jadi hampir sama, tapi yang juga. Ini antara ini. Sama seperti Rasulullah. Rasulullah pernah nggak manggil istrinya panggilan nama aslinya? Enggak pernah. Rasulullah manggil istrinya Aisyah dengan apa? Ya Khumairah, yang kemerah-merahan. Makanya Aisyah semakin hari semakin cantik, wajah merah. Itu panggilan itu menentukan. Karena doa, panggilan itu kan doa. Maka ajarkan nih calon suami manggil, ya, jangan panggil nama asli, panggil dengan kalimat misalnya baby, ayo cantik lah, cantik gitu ya. Itu ngaruh. Jangan sekali memukul wajah. Kalau kita marah, misalnya kalau marah kepada istri, kita berikan baik keluar, jangan diladeni. Keluar aja kita keluar. Kita marah, kita keluar. Kita marahnya kemana begitu? Ke binatang, ke kapal gitu ya. Ya. Karena bahaya kalau udah pukul istri, bahaya. Itu kalau istri itu, apalagi pukulan mulut itu kadang-kadang juga panggil misalnya goblok lu, astagfirullah. Ada kan suami manggil begitu. Ada tetangga saya, maaf alhamdulillah, jadi tetangga tuh manggil begitu istrinya, goblok, tolong, bego, marahin istri begitu loh. Itu nggak ada orang bisa rumah tangga ada. Ya kan? Kemudian apa lagi? La tajur ilal bait. Tidak boleh memisahkan suami istri kecuali di dalam rumah. Artinya kalau kita marah suami itu jangan sampai pisah, sampai suruh sampai keluar, jangan. Boleh kita misalnya hanya kamar tidur saja. Kalau lagi marah, suami tidurnya jangan. Biasanya bareng nih. Sekarang tidurnya sama kamar anak atau di ruang tamu begitu. Gak apa-apa. Itu bagian daripada pembelajaran. Karena pasti rumah tangga itu ada, nggak mungkin ada terus, nggak mungkin. Justru itulah yang membuat jadi nikmat. Jadi nih rumus nih. Pengen nanti kalau udah bersuami istri ya, hubungan suami istri jadi nikmat. Pertama setelah menstruasi itu nikmat. Yang kedua setelah melahirkan. Yang ketiga setelah marah kita marah nih, baik istri yang marah atau suami yang marah. Lalu akhirnya ada suatu saat kecocokan. Nah itu setelah marah, setelah adem, hubungan suami istri jadi nikmat. Itu diantaranya ya. Lalu setelah ibadah, setelah tahajud. Makanya dulu kan mana ya saya nyalakan gini ya. Gila. Ini Allah. Ini. Kalau istri dekat sama Allah, ini suami. Istri dekat sama Allah, maka ini akan terbentuk dengan sendirinya. Sakinah, mawaddah, warahmah dengan sendirinya. Mawaddah, warahmah dengan sendirinya. Artinya apa? Istri yang solehah, suami yang soleh, dia dekat sama Allah, Allah karuniakan sakinah mawaddah dengan sendirinya. Kenapa? Karena dia dekat sama Allah, maka Allah dekatkan hatinya. Suami dan istri pun begitu, semakin sayang kepada suaminya, ya kan? Tapi kalau istrinya jauh dari Allah, jauh kan? Suaminya jauh, istrinya juga jauh dari Allah, apa yang terjadi?
ribut, ya bertengkar, ya kan, marah-marah, ya kan, apalagi tidak akan jadi. Akhirnya apa? Perceraian, talak, nauzubillah ini. Tapi memang sebenarnya cerai itu boleh, halal, tapi dibenci oleh Allah. Maka sebaiknya jangan, kecuali memang sudah yang ada hal-hal yang membolehkan seorang itu bercerai. Itu kan dengan sendirinya. Ini kalau suaminya nggak pernah ke masjid, nggak pernah ibadah, istrinya juga begitu, nggak pernah ikut pengajian, nggak bergaul, ini lama-lama akan ribut. Ya karena ada aja masalah yang bisa ribut. Apakah masalah ekonomi, apakah masalah anak, apakah masalah utang, macam-macam masalah. Ya memang begitu, karena dia jauh dari Allah yang memberikan kedamaian rumah tangganya. Itulah jadi ribut. Nauzubillahi min dzalik. Semoga bisa dipahami tentang hak dan kewajiban suami istri. Ya, ada hak, ada kewajiban. Setiap kewajiban suami itu hak istri. Setiap kewajiban istri itu hak suami. Tapi juga ada hak dan kewajiban bersama. Tadi sudah sampaikan di makalah ini. Mudah-mudahan dengan mempelajari hak dan kewajiban suami istri, semuanya bisa dipahami dan diamalkan. Apalagi nanti ketika pernikahan, apalagi calon-calon KUA kan, calon-calon menjadi penghulu, ini biasanya harus disampaikan ini sebelum akad nikah. Kan ada bimbingan keluarga. Calon istri, calon suami itu istilahnya itu apa tuh? Dilantik atau diapain? Penataran. Jadi pembinaan calon suami, pembinaan calon istri. Di antaranya harus mengetahui hak dan kewajiban supaya nanti rumah tangga langgeng, ya kan? Rumah tangga itu sampai kakek nenek, ya kan? Makanya ada aki-aki sama nenek, harmonis banget kan? Ya karena memang itu dekat sama Allah, keduanya dekat sama Allah, maka harmonis terus. Usianya udah 80 tahun, 90 tahun, kok makin dekat gitu ya? Karena itu hak dan kewajiban suami istri itu sudah dipelajari di awal-awal. Demikian ya, ada tambahan pertanyaan? Cukup ya? Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab.